Film ini dimulai dengan keluarga kecil yang bahagia. Sang suami bernama Kylie, istrinya bernama Nicole, dan seorang anak perempuannya yang bernama Justin dan Jason. Sampai pada suatu ketika, kebahagiaan keluarga kecil mereka harus diakhiri oleh ayah mereka yang tiba-tiba terkena serangan jantung. Dad? I don't know. Hurry up! Singkat cerita, setahun setelah kejadian itu, Nicole dan anak-anaknya memutuskan untuk pindah ke kota yang baru. Sesampainya di rumah baru, mereka tak ada yang tahu kalau Jason membawa senapan yang ingin dia mainkan. Justin yang mengetahui hal tersebut seketika membuatnya marah karena Justin tidak mau kalau barang-barang bekas ayahnya ada di rumah baru mereka. Fine. I know. Maybe this was a mistake. No, I'm sorry. Jason yang masih marah karena dilarang untuk membawa senapan itu lantas melampiaskan kesalahannya dengan melempar bola secara sembrono. Ow. Rough day? Sorry man, I didn't see you. Alhasil, dia tidak sengaja mengenai seseorang yaitu tetangganya bernama Chad. Lalu, mereka saling berbincang dan berkenalan satu sama lain. Kemudian setelah itu, Jason dan keluarga beres-beres di rumah barunya. Tak berapa lama, tiba-tiba datang seorang mama gurih, tetangga baru mereka yang bernama Mama Queen. Hi, Justine. It's lovely to meet you. Well, I should have brought you guys some wine, too. It's nice to meet you. Nice to meet you, Jason. Mama Queen ini merupakan seorang wanita yang baik hati dan doyan bercocok tanam. Lalu setelah itu, Mama Queen kembali ke rumahnya. Kemudian pada malam harinya, Chad dikagetkan dengan suara-suara aneh dari luar rumahnya. Chad yang penasaran turun ke bawah untuk melihat sumber suara itu. Ketika Chad sampai ke kolam renang miliknya, tiba-tiba Chad diserang oleh seseorang misterius yang mengepleknya hingga terjatuh ke dalam kolam renang. Alhasil, saat itu juga Chad innalillahi. Keesokan harinya, Jason dan Justin pergi ke sekolah, di mana sekolah itu adalah tempat pengajar ibunya. Jadi bisa disimpulkan kalau di sini Jason dan Justin sekolah di tempat ibunya mengajar. Jason pun memulai harinya di sekolah barunya itu. Lalu ia bertemu dengan Daniel dan mereka berkenalan. Daniel ini sangat suka sekali mengikuti eskul gulat di sekolahnya. Dan langsung saja mereka pergi latihan gulat bersama. Nah, di sana Jason juga bertemu dengan ciwi-ciwi manis yang bernama Clara. I'm Claire. Jason. Singkat cerita, di hari berikutnya terlihat si Jason yang tidak tahu harus kemana karena tidak punya uang sepeser pun di kantongnya. Maka dari itu, Jason pun bertemu dengan Mama Queen yang sempat menawarinya pekerjaan sambil meminum cup orang tua. Are you sure that I can't get you some wine? Di sana mereka asik mengobrol, lalu tak sengaja Mama Queen menumpahkan minuman itu ke roknya. Oh, so sorry. Can you, help me? Jason yang tak tahan melihat apem tembem di balik rok si Mama gurih yang basah itu, akhirnya mereka pun bercocok tanam secara diam-diam. Dan setelah itu, Mama Queen memberikan sejumlah uang ke Jason untuk pekerjaan barunya. Tentu Jason sangat senang ketika mendapat uang itu. Tapi saat Jason ingin meninggalkan rumah si Mama Queen, dia ingin meminjam kamar mandinya dulu buat mandi. Wah, si Jason udah dapat duit ternyata minta ditambahin lagi. Mama Queen yang penasaran kemudian menyusul Jason ke kamar mandi. Dia memfoto Jason yang sedang asik mandi di sana. Ada yang tegak tapi bukan keadilan. Ada yang menonjol tapi bukan yang nonton tahu sendiri ya. Beberapa waktu kemudian terlihat Jason yang sedang menemui konsumen barunya dari Mama Queen yang bernama Karen. Karen yang sangat bersemangat ketika melihat Jason langsung turun menemuinya dan mengajaknya untuk bercocok tanam. Namun si Jason menolak. Tentunya Tante Karen sangat kecewa pada si Jason. Setelah itu, Jason menemui Mama Queen dan protes karena pekerjaan yang dia berikan tidak sesuai dengan keinginannya.
I just spoke to Karen, who said that you explained to you what the job was all about. What? Did you really think that I was sending you to trim hedges? Alhasil, Jason memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan Mama Queen. Are you sure? Absolutely. That's not for me. I'm sorry. Okay, fair enough. Bye. Keesokan harinya, Jason bertemu dengan Daniel karena si Daniel boleh dibilang sudah lama bekerja dengan Mama Queen. Jason menanyakan tentang pengalamannya selama ini bekerja dengan Mama Queen. Dengan cerdas, Daniel menjawab kalau dia sangat menyukai pekerjaan itu. Karena dengan goyang dikit, uang pun mengalir. Terlihat Jason yang berpikir ulang untuk menerima pekerjaan itu kembali. Singkat cerita, Jason mendatangi kediaman Mama Queen lagi dan menerima pekerjaan yang sebelumnya dia tolak. Berbekal mobil baru dari si Mama Queen, Jason mendatangi konsumen keduanya yang begitu manyus. It's your turn. Dia menjalankan pekerjaan dengan baik, yaitu sebagai Google LO. Lalu, Jason memberikan uang hasil kerjaannya ke Mama Queen, dan si Mama Queen memberikan sebagian uang itu ke Jason. Dan Mama Queen yang melihat kerjaan Jason yang bagus, akhirnya memutuskan untuk memberikan banyaknya konsumen ke Jason. Hingga pada malam itu saat Jason menjalankan tugasnya, tiba-tiba suami dari Mama itu datang. Sontak, Jason kaget dan bersembunyi di sebuah lemari. Tapi sayangnya ikat pinggang ketinggalan dan sementara itu si Mama Guri ini melanjutkan bercocok tanam ronde kedua dengan suaminya. Dan dengan kejadian ini pun keesokan paginya Jason langsung protes dengan Mama Queen. Karena pada saat dia menjalankan tugasnya pada malam itu, suami dari si Mama Guri tiba-tiba datang dan membuat Jason sangat ketakutan. Akibat dari kejadian itu, Jason benar-benar memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. That is all you care about is your clients. I'm done. Jason! Jason! Tanpa dia sadari, keputusan Jason untuk berhenti dari pekerjaannya membuat dirinya kedatangan tamu yang dia tidak kenal yang bernama Benjamin. Di sini, dia mengancam Jason dan tetap bekerja dengan Mama Queen. Dan Jason pun melakukan semua yang dikatakan oleh Benjamin. Beberapa hari kemudian, ibu Jason datang ke rumah Mama Queen karena dia sedang mengadakan pesta. Every boy in the neighborhood working for you. Well, Di sana ada banyak konsumen-konsumen Mama Queen termasuk Mama Guri yang hampir menciduk Jason di rumahnya yang bernama Karen. Nah, di sini Karen meminta ganti rugi atas kekacauan rumah tangganya karena dia dan Jason, di mana suaminya Karen telah menemukan ikat pinggang milik Jason. Dan sekarang Karen digugat oleh suaminya tanpa uang sedikit pun darinya, dan Karen meminta ganti rugi ke Mama Queen sebesar $100,000. Sementara itu, ibu Jason yang bosan dengan pesta itu tiba-tiba ke kamar mandi. Dan setelah itu, ibu Jason tanpa sengaja melihat Daniel yang baru saja selesai bercocok tanam dengan konsumennya. Singkat cerita, pada malam harinya, Benjamin yang diutus oleh Mama Queen untuk menemui Karen dan memberikannya uang $100,000 yang diminta oleh Karen. Awalnya Karen merasa senang, tapi pas dia membuka amplop tersebut dia sangat kecewa karena isinya bukan uang. Karen yang mencoba meminta penjelasan akan tetapi Benjamin malah mencekik Karen. Dan Karen pun membalasnya dengan tembakan pistol yang dia ambil dari dalam lemarinya. Karena kejadian ini membuat Benjamin semakin marah dan mencekik Karen hingga innalillahi. Alhasil Benjamin yang panik malam itu pun langsung ke rumah Mama Queen untuk meminta pertolongan. Namun, si Mama Queen menolak karena menurutnya Benjamin terlalu bengis dalam menyelesaikan masalah. Terbukti saat malam sebelumnya dia menghabisi Chad dengan sangat tidak manusiawi. Maksud Mama Queen di sini hanya untuk mengancamnya, bukan untuk menghabisinya. Akhirnya Benjamin dibiarkan begitu saja hingga dia meninggoy. Mama Queen yang sudah melihat Benjamin tidak berdaya lagi, dia lalu memasukkan mayat Benjamin di bagasi mobilnya, lalu kemudian dibuang.
Keesokan harinya terlihat Jason dan Daniel yang sedang mengobrol di sekolah dan mereka berdua merencanakan sesuatu untuk membongkar kebusukan dari Mama Queen karena mereka merasa ada yang mengganjal padanya. Yang semua itu ada hubungannya dengan kematian Chad dan Benjamin. Singkat cerita, Jason malam itu menemui Mama Queen di rumahnya. Di saat yang bersamaan, Mama Queen kedatangan tamu yang cukup istimewa yaitu wali kota. Mama Queen lalu menyambut tamunya itu dengan senang hati, seolah tak terjadi sesuatu padanya. Nah, di sisi lain Jason yang mengendap-endap masuk ke dalam kamar Mama Queen dan menemukan sebuah buku yang berisi tentang ketertarikan Mama Queen dengan kematian Chad. Tapi, sialnya Jason malah dipergoki oleh wali kota sedang mengambil buku tersebut. I get tired of waiting. What are you doing with that? Kemudian wali kota mencoba mengambilnya, tapi tidak berhasil. Justru wali kota yang terluka dengan kejadian itu. Dan di saat Jason ingin pergi dari belakang, Mama Queen sudah menodongkan senjatanya kepadanya. Lalu menyusul si wali kota yang tidak mau ikut campur dengan masalah mereka berdua dan bergegas pergi dari sana. Setelah itu Jason disuruh untuk pergi ke garasi mobil dan sementara itu ternyata ibu Jason telah melihat anaknya yang sedang dalam bahaya. Come on, honey. Jason is in danger, I know it. You stay here and lock the door. Mom! Courtney's got the key in her pocket. Mom, she's got a gun. Tapi saat ibu Jason mencoba menyelamatkan anaknya, tiba-tiba si Mama Queen datang dan terjadi adu gelut di antara mereka. Si Mama Queen yang terluka akibat tertusuk obeng dan ibu Jason pun langsung mencoba menyelamatkan Jason dari sana. Dan di saat itu juga Mama Queen bangkit dan mencoba melepaskan tembakan ke Jason dan ibunya. Namun di saat yang bersamaan adik Jason si Justin langsung menembak Mama Queen dengan senapan milik almarhum ayahnya sampai innalillahi. Singkat cerita, 6 bulan pun telah berlalu. Semenjak kejadian itu, mereka memutuskan untuk pindah ke rumah lamanya dan hidup bahagia. Dan sampai di sini film pun selesai.